Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai simulasi pencegahan permasalahan anak. Permasalahan anak yang umum terjadi diantaranya adalah yang pertama, perilaku agresi, kemudian ada beberapa anak yang kedapatan mencuri, yang ketiga, berkata kasar dan kurang sopan. Kemudian yang keempat, tidak mau mentaati peraturan, baik peraturan di kelas maupun peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, kurang semangat dalam belajar. Ada beberapa upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan pada anak. Di antaranya yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar ini berdasarkan teori kebutuhan Maslow. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, adanya kerjasama ataupun komunikasi dengan orang tua murid. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan berdasarkan teori kebutuhan Maslow itu ada 5, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan aman dan nyaman, kemudian kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan penghormatan, dan terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berupa makan, minum, sandang, dan lain-lain. Di sini, upaya sekolah yang dilakukan adalah yang pertama, mewajibkan siswa untuk sarapan sebelum ke sekolah. Kemudian makan siang bersama untuk memastikan bahwa siswa semuanya melakukan makan siang. Kemudian membatasi uang jajan. Tujuannya untuk mencegah kesenjangan di antara siswa agar dapat menutup peluang pencurian oleh anak. 2. Pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Yang dilakukan oleh guru diantaranya adalah 1. Menyediakan ruang kelas yang nyaman. Ada display kelas yang menarik, ruangan ber-AC agar lebih sejuk. Kemudian menyediakan satpam agar siswa merasa aman baik pada saat di kelas maupun pada saat datang maupun pulang. Tujuannya di sini adalah membantu siswa menyeberangi jalan karena memang posisi sekolah berada di pinggir jalan. Kemudian melakukan pembiasaan religi seperti sholat duha, membaca Asmaul Husna, tahfiz, dan merayakan hari-hari besar Islam. Tujuannya untuk menanamkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mencegah perundungan anak oleh anak yang lain. Pemenuhan yang ketiga yaitu kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta atau sayang. Hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah dengan melakukan pendampingan terhadap siswa, mendampingi siswa ketika kesulitan atau didapati mungkin merasa sedih, bingung, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanamkan gotong royong, misalnya dengan cara melakukan kerja bakti membersihkan kelas. Kemudian membangun sikap saling tolong-menolong, misalnya seperti menjenguk yang sakit, membantu yang kesulitan, dan lain sebagainya. Kebutuhan penghargaan atau penghormatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran yang membuat siswa mau ataupun berani tampil di depan kelas, misalnya dengan presentasi dan lain sebagainya. Kemudian memberikan reward baik berupa pujian ataupun tepuk tangan. Kebutuhan yang berada pada tingkat teratas yaitu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mengajarkan kemandirian, mengembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya, dan mengajarkan pendidikan karakter. Upaya berikutnya untuk mencegah permasalahan pada siswa diantaranya adalah sebagai kepala sekolah, saya mendorong para guru untuk mampu menganalisis berbagai karakteristik siswa, baik minatnya, bakat, maupun gaya belajar, sehingga guru dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Upaya berikutnya untuk mencegah permasalahan terhadap siswa diantaranya adalah
dengan melakukan pembelajaran yang sesuai pada kebutuhan siswa. Sebagai kepala sekolah, di sini saya berupaya mendorong para guru untuk bisa menganalisis berbagai karakteristik siswanya, baik minat, bakat, maupun gaya belajar, sehingga guru dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, saya juga mendorong para guru untuk bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan keterampilan abad 21. Di antaranya yaitu keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, kemudian berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving. Kemudian berkomunikasi, komunikasi, dan berkolaborasi atau disebut dengan 4C. Jadi di sini pembelajaran harus bisa mendorong anak untuk bisa melakukan interaksi sosial. Misalnya dengan cara berdiskusi dan lain sebagainya. Upaya berikutnya untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah melakukan pembelajaran dengan berbagai strategi dan pembelajaran yang sesuai untuk mencegah terjadinya sikap agresi, tidak taat aturan dan motivasi yang kurang tadi. Dengan melakukan metode bermain peran, ini juga bisa membantu siswa yang memiliki sikap agresi. Upaya yang ketiga yaitu adalah kerjasama terhadap orang tua murid. Di sini guru harus bisa menjalin komunikasi yang baik, karena sepatutnya permasalahan anak tidak bisa diselesaikan hanya di sekolah saja, tetapi juga perlu dibantu dan diselesaikan. Demikian pemaparan mengenai upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya permasalahan pada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.